Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil iqtida' bi rasulil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bis sholihin wasyuhada wasiddiqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alnahu kalimatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, masih diberitakan kita ini untuk bercermin kepada ahli surga yang terdiri dari para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Tentang para nabi, bagaimana berpihak kepada para nabi, khususnya yang terakhir saya jelaskan tidak dan mengikuti mencontoh Nabi besar Muhammad SAW pada bulan yang lalu sudah dijelaskan. Sekarang beriktidak kepada para sahabat yang ahli surga. Yang pertama tentang sahabat itu siapa? Para ulama berpendapat bahwa setiap orang mukmin yang bertemu dengan Rasulullah itu adalah sahabat. Jadi orang mukmin yang bertemu dengan Rasulullah melaksanakan agama Islam itu disebut sahabat. Oleh sebab itu Abu Jahal yang tidak beriman kepada Allah walaupun sering ketemu bukanlah sahabat. Harus dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat yang pertama yang perlu kita contoh adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Rasulullah SAW ketika membicarakan tentang ciri-ciri ya orang-orang yang dikabarkan akan masuk surga, ya adalah mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu menunaikan zakat, menunaikan sholat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, orang yang pertama kali masuk Islam dari orang dewasa, tapi juga termasuk orang yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanannya, sehingga disebut As-Siddiq. Beliau seorang soleh, juga As-Siddiq, orang yang sangat jujur dan selalu jujur. Jadi Siddiq itu sifatnya orang yang selalu jujur, tidak pernah berdusta, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai Siddiq. Beliau namanya Abdullah bin Abi Quhafah, namanya Abdullah, termasuk dari kabilah Quraisy. Beliau dilahirkan setelah Rasulullah SAW ya 3 tahun. Jadi beda dengan Rasulullah 3 tahun. Ibunya
Salma binti Sor At-Taimiyah dari Bani Taim. Beliau sebagai pedagang dan dia adalah orang yang menginfakkan hartanya. Jadi dia ahli surga model Abu Bakar, menginfakkan hartanya semuanya. Untuk siapa? Untuk membeli para budak-budak yang masuk Islam. Jadi kalau ada budak masuk Islam, beli, kemudian dibebaskan. Bukan untuk dipekerjakan, bukan, dibebaskan. Itu ciri ahli surga. Kalau itu bersama begitu. Kemudian ya di antara orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar itu adalah Bilal. Bilal bin Rabah ini jadi budaknya Umayyah bin Khalaf, suka menyiksanya. Nah, suatu saat sedang menyiksa Bilal karena tidak mau melepaskan kata-kata ahad, yaitu Allah ahad, Allah ahad, Allah yang besar. Dia tidak mau, sehingga dibawa ke padang pasir yang panas, diterentangkan, kemudian di atasnya ditaruh batu besar, terus tapi tetap ngomong ahad-ahad saja. Lewat Abu Bakar As-Siddiq, Umayyah sampai bodoh, punya kuda, nggak perlu kerja, malah mengerjain Anda. Yang mengerjain kan, ngerjain harus membawanya ke tempat panas, mendidikannya, kan cari kerjaan itu Umayyah. Daripada itu cari kerjaan, jual saja sama saya. Dijual, dibilang kepada Abu Bakar As-Siddiq, dibayar kontan, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan kelak Bilal ini adalah menjadi muadzin Rasulullah SAW, yaitu tukang adzannya Nabi. Setelah Rasulullah meninggal, Bilal tinggal jauh dari kota Madinah. Suatu saat ziarah ke kota Madinah, kemudian azan dan mengingatkan azan di zaman Rasul. Betapa banyak orang Madinah yang menangis karena mengingatkan Rasulullah masih ada dan suaranya tetap begitu, azannya Bilal itu. Itu diantaranya orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena dermawannya, beliau ini sangat dermawan, sehingga disebutkan dalam surat Al-Lail ayat 1-21, bisa dilihat itu. Nanti yang intinya wal wasayujanna wal aqalladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Pasti neraka akan kami jauhkan kepada orang yang bertakwa, yang senantiasa memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya. Nah, ini sababul nuzulnya adalah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan bahwa beliau akan dijauhkan dari neraka. Kalau dijauhkan dari neraka artinya masuk surga. Sama kalau yang ngantuk artinya nggak melek. Kalau yang melek artinya nggak ngantuk. Itu ketika dijauhkan dari neraka berarti masuk surga. Gak ada yang di tengah-tengah. Abu Bakar As-Siddiq diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa dia ada di dalam surga. Dalam sebuah hadis disebutkan di sini bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, dan datangnya ini karena mau meminta sedekah. Kata ini Rasulullah SAW, ya, setelah diberi sudah sana pulang. Kemudian
orang perempuan ini lah, kalau saya selalu minta kepada engkau dan selalu diberi. Nanti kalau sudah nggak ada engkau ya Rasulullah bagaimana? Ya kalau ini saya nggak ada, ya nanti Abu Bakar kan Rasulullah. Jadi Al-Quran ini Rasulullah menggambarkan bahwa memang wataknya Abu Bakar itu suka sedekah. Suka sedekah. Bahkan ketika jadi pemimpin, dia ini adalah pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa ini adalah pemimpin yang model Abu Bakar. Bagaimana ciri-cirinya? Tolong dibuka di dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Kalau ingin bangsa ini tidak digadaikan kepada orang lain, tidak dijual kepada orang lain, cari pemimpin yang memang seperti yang dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Itu ciri diantaranya yang dipakai untuk memilih pemimpin seperti digambarkan dalam pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini memang mencerminkan ayat ini. Ketika Allah berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina," dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Mengapa dijadikan pemimpin? Karena mereka yahduna bi amrina, yaitu membawa petunjuk dan mengajak orang kepada petunjuk kami. Ini membawa orang supaya mereka ini mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diturunkannya Al-Quran ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Ketika manusia jauh dari Al-Quran, akhirnya yang kaya memeras yang kecil, negara yang super power, terus menindas negara yang memang kalau katakan penghabisnya berkembang, padahal itu terbelakang dan punya utang banyak. Seharusnya kan kalau memberi bantuan, seharusnya negeri itu semakin jauh dari hutang, tambah kaya, akhirnya mandiri. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, semakin banyak yang hutangnya, negeri ini semakin banyak hutangnya. Yang dulu di Amrina, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mau mengajak manusia untuk memegang petunjuk itu. Ibnu Katsir menegaskan tentang ayat ini, yang yahduna bi amrina adalah orang yang mau menyeru kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ada orang yang tidak mau menyeru, itu tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Yang kedua, ini yang diajak Abu Bakar As-Siddiq yang dilakukan oleh beliau. Ketika orang-orang tidak mau mengeluarkan zakat, sholat mau, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, tidak dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diperangi. Pertama-tama Umar yang gagah perkasa saja itu belum mau untuk memerangi orang-orang yang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat. Tetapi setelah mendapatkan pendapat yang bahwa ini adalah benar, tidak boleh dipisahkan antara zakat dan sholat,
memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Abu Bakar dalam kehutannya terdapat ketegasan untuk bisa menerapkan hukum Allah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Yang kedua, dalam perilaku Abu Bakar selama kepemimpinannya, dan ini layak untuk ditiru, adalah kami wajibkan kepada mereka untuk senantiasa melakukan kebajikan, berbuat baik terus, tidak pernah merugikan umat, tidak pernah menipu, bohong, tidak pernah melakukan itu. Sehingga disebut as-siddiq adalah orang yang selalu berbuat baik, jujur. Kalau sudah pernah dusta itu hati-hati, pasti akan didustai banyak. Itu kalau ada orang, ya, kalau ada calon anggota DPR pernah dusta, dulu ngomong di tempat begini, berjanji begini, setelah jadi kemudian tak melakukan itu, ya jangan dipilih. Itu yang kedua, senantiasa berbuat kebajikan, ingin agar bangsanya, rakyatnya ini maju. Semakin enak rakyatnya, ya, yang tadinya ekonominya tak maju jadi maju. Ini fi'lal khairat yang diusahakan oleh seorang pemimpin. Abu Bakar Siddiq luar biasa, ya, melakukan ini. Kemudian yang ketiga, dalam surat apa tadi Pak? Surat Al-Anbiya ayat 73, bisa dilihat tafsirannya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir beberapa kitab tentang pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Wa aqama shalah, senantiasa menunaikan salat. Jadi kalau yang dia nggak menunaikan salat berarti ya tidak boleh. Itu apa sholat? Sebab dengan menunaikan sholat itu diharapkan, karena sholat ini sebagai tiang agama, barang siapa yang meninggalkannya sama saja dengan menghancurkan agama, dan barang siapa yang menunaikannya sama dengan menegakkan agama. Maka kalau ada salat yang enggak, sholat itu berarti yang kelak akan menghancurkan agama. Bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau sholatnya benar, perilakunya benar. Kalau ada orang yang selalu sholat, nampaknya rajin sholatnya, tetapi kemudian menipu, melakukan pencucian uang negara, berarti sholatnya tidak benar. Pernah saya jelaskan itu pada pengajian yang sebelumnya. Yang ketiga, yang keempat adalah wa ita az-zakah, mau menunaikan zakat. Yang Al-Quran menegaskan bahwa pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa ini bukan manusia-manusia yang haus dengan harta, ini mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya selama dia menjabat, tetapi justru ingin memberi. Tapi serius, memberikan serius, bukan pura-pura, bukan karena berita dari media, bukan. Nah, serius, membuktikan dalam kehidupannya, jujur, tidak pernah menipu. Nah, yang ini apa? Wanita az-zakat, mau untuk mengeluarkan zakat, mau bersedekah. Yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq ini juga mencerminkan dari kepemimpinannya, wa kanu lana abidin. Kanu lana abidin, mereka para pemimpin yang mendapatkan hidayah dari kami adalah manusia-manusia yang menjadi penghamba Allah, bukan penghamba harta, bukan penghamba jabatan, bukan. Wa kanu lana abidin, mereka ada
adalah senantiasa beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Indah kalau orang-orang yang semacam ini ya memegang amanah kepemimpinan. Mudah-mudahan mereka selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perlu untuk ya menegaskan. Nah, ini jangan sampai kita ini kemudian tidak mencari yang ini, khawatir kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh golput, tidak boleh. Saya menerbitkan buku ya, tapi ada golput halal, ada golput haram. Itu di situ disebutkan sebab kejadian yang ada di Nigeria itu gara-gara ada orang yang tidak senang dalam demokrasi, padahal demokrasi itu merupakan satu kenyataan, ya langsung membuat golput, apa golput, akhirnya banyaknya golput, sedangkan yang Nasoro tidak golput, artinya yang menang jadi presidennya bukan orang Islam. Itu terjadi di Nigeria. Kalau kita berpikirnya nggak sampai ke sana lah, karena begini, kalau mayoritas orang-orang yang jadi alim itu kelak adalah orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, bukan orang liberal, ya bukan liberalisme modern dan seterusnya, adalah orang-orang soleh. Mudah-mudahan ini undang-undang yang sekarang sedang antri, banyak sekali undang-undang yang antri tinggal diketok palu. Di antaranya undang-undang yang paling berat adalah kesetaraan gender. Itu kalau diketok palunya, itu banyak sekali aturan-aturan yang akan bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan gender itu diantaranya adalah kesetaraan gender, laki dan perempuan sama. Kalau seandainya tidak boleh kita itu membuat hukum yang berdasarkan pada pembedaan laki-laki dan perempuan. Nah, ini contohnya kalau nanti bapak-bapak ya baru tugas di luar sepekan, nggak ketemu istri ya sepekan, kemudian sampai di rumah mungkin ngebet gitu, kemudian istrinya nggak mau, antum maksa, maka kalau istrinya datang ke polisi melaporkan ya bahwa saya telah diperkosa oleh suami saya, maka bapak yang memaksa bisa dibawa ke kantor polisi. Itu aturannya. Dan ini bukan laki-laki saja. Seandainya seorang perempuan jadi salah kalau kesetaraan gender ini untuk membela wanita, salah, bukan sebenarnya. Kalau ada seorang suami sedang capek baru datang dari kantor, istrinya nggak tahu ngobet itu, kemudian memaksa suaminya lapor kepada polisi, apa yang terjadi? Istrinya bisa dibawa ke kantor polisi. Gitu. Kalau ada ustaz, ya diminta bapaknya untuk membagi waris, pas di situ ada anaknya laki-laki dan perempuan, kemudian ustaz memberi fatwa sesuai dengan ajaran Islam bahwa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Tidak terima yang perempuan tadi, lapor ke polisi, ustaz masuk penjara. Dan seterusnya. Dan itu kalau seandainya yang menang di dalam pemilu ini adalah orang-orang liberal, akan gampang mengetok palu. Dan banyak lagi, karena begitulah dalam hukum ya, demokrasi, siapa yang banyak bisa membuat, hingga ada kata-kata yang sangat memprihatinkan. Kata seseorang yang ini konglomerat, gampang katanya untuk mengendalikan Indonesia. Kalau kita bisa menguasai 100 juta suara, kita bisa mengendalikan DPR, MPR. Bagaimana kan ditanya caranya? Ya sudah, kita tebarkan uang untuk memilih satu partai
yang pakai atau orang-orang yang ini, satu orang 100.000 kali 100 juta berapa? Cuma 10 triliun. 10 triliun itu tidak lebih sekarang ini dari 1 miliar dolar. Untuk mengendalikan negara murah sekali. Ini omongan gampang. Kalau di kampung bukan 100.000, 20.000 sudah ya maju dan ketar mobil layak bayar. Itu di kampung. Nah itu ya kalau ingin negeri ini menjadi negeri yang baik, pilihlah orang-orang yang baik, ya pilihlah orang-orang yang soleh, jangan orang-orang yang salah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ternyata bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Waktu hijrah, Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih oleh Rasul, sehingga dikabarkan oleh Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 20, banyak dari itu Allah, inna kulli sahibi la tahzan, innallaha ma'ana. Bahwa Abu Bakar adalah orang yang kedua dari dua orang itu, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, yang manusia yang derajatnya setelah Rasulullah SAW. Saat itu karena Abu Bakar As-Siddiq bagaimana ingin membela Rasulullah SAW supaya Rasulullah itu tidak kena binatang melata atau kena bisa daripada kalajengking. Abu Bakar As-Siddiq mencoba, dia sudah kena kalajengking tetapi mencoba seakan-akan tidak merasa membela Nabi Muhammad SAW. Tahunya Nabi Muhammad SAW tahu itu, dan seketika Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata. Ketika meneteskan air mata itu memang bukan apa-apa, menangis bagaimana kalau Rasulullah ini ditangkap ataupun dibunuh oleh orang-orang kafir, bagaimana Islam? Nah, dia tahu ternyata beliau Abu Bakar As-Siddiq ini sudah tersengat oleh kalajengking, ya, tapi Rasulullah kemudian mengobatinya, ya, dengan ludahnya, kemudian diusap sembuh. Ini mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kena kesengat itu pakai ludah, belum tentu sembuh. Ini Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah dijelaskan. Bahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq ketika berkhutbah Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu muttahidan min ummati khalilan lan takhadtu Abu Bakar." Kalau seandainya saya ini mengambil dari umatku ini seorang kekasih, maka Abu Bakar adalah kekasih. Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini sebagai cermin, beliau memegang khilafah cuma sebentar. Sanata ini watara tata kasyuri watis alayali. Jadi khilafahnya beliau jadi khalifah cuma 2 tahun 3 bulan 9 hari. Dekat sekali, tidak lama. Tapi membereskan umat saat itu tidak lama. Orang-orang yang soleh-soleh itu kalau menyelesaikan masalah, ya, kepemimpinan itu cepat sekali. Beliau dalam riwayat hidupnya, ini manusia ahli surga. Pertama adalah orang yang menegaskan untuk memerangi orang-orang murtad. Kemudian beliau menegaskan untuk menyatukan Jazirah Arab di bawah nama Islam. Itu perjuangannya. Bahkan Al-Bukhari meriwayatkan di dalam hadis sahihnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali mengusulkan dikumpulkannya tulisan-tulisan Al-Quran itu. Asalnya bukan secara Al-Quran itu ada yang ditulis di perempat korma, ada yang ditulis di kulit unta dan macam-macam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk mengumpulkan ini. Itu yang pertama kali.
Tentunya dengan musyawarah dengan Umar bin Khattab. Yang mengumpulkan saat itu adalah Zaid bin Thabit. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu yang pertama. Beliau ini sampai sekarang kalau sahabat kan apa? Orang Arab beda dengan orang kita ini. Dan sampai sekarang terus terang orang Arab itu menghafal lebih kuat. Sehingga di Mesir kita kuliah di Mesir untuk orang asing cuma diwajibkan 8 juz S1. S1 8 juz. Untuk orang Mesir S1 30 juz. Termasuk orang Arab 30 LC itu harus hafal Al-Quran 30 juz. Ternyata lebih gampang. Dan kita ini apalagi sudah tua, masya Allah, yang dihafal lupa lagi. Ya, ternyata kelebihan. Nah, kalau tidak ada yang dikumpulkan dalam mushaf, masya Allah, ya kita akan susah sekali. Nah, sekarang sudah ada dalam mushaf, sudah ada di dalam Android dan segala macam. Kita ini masih malas juga bacanya. Padahal sudah nggak usah ngumpulin gitu. Sudah apa? Baik, ini waktunya kayaknya agak terlalu panjang. Ya, intinya bahwa beliau meninggal pada ini malam Selasa antara Maghrib dan Isya, yaitu pada waktu ya umurnya 63 tahun, dan kemudian meninggalkan Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah para sahabat bermusyawarah. Jadi dulu ketika kepemimpinan itu orang yang paling dekat dengan Nabi, keutamaannya dan dimusyawarahkan. Masih ada beberapa waktu menit barangkali ada yang ingin konfirmasi. Ini cermin ahli surga dari orang soleh, dari siddiq, dan juga pemimpin yang betul-betul bagaimana yahduna bi amrina wa awhayna ilaihi fikral khairat wa iqama shalah wa ita zakat wa kanu lana abidin, sebagai figur yang demikian. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Habis waktunya. Habis ya. Baik, kalau ini bagaimana kita berdoa agar bangsa ini memilih orang-orang yang soleh untuk menjadi wakil dan pemimpin mereka, sehingga bisa membawa kesejahteraan, membawa keberkahan bagi bangsa ini, insyaallah. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa bercermin kepada ahli surga dari para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan sholihin, dan kita mudah-mudahan diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa teguh dari godaan-godaan dunia dan godaan-godaan materi yang bisa meminggirkan kita dari siratal mustaqim. Aku qul hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.